miras ini itu disiapkan oleh pelaku. Jadi sebelum bertemu dengan korban pada tanggal 18, memang yang bersangkutan sudah membeli miras itu untuk disiapkan di pertemuan pertama mereka. Mereka bisa bangun, saya ulang bilang. Ya sekarang mereka waktunya untuk mengembalikan fungsi itu. Wah, kayaknya Pak Riang jadi banyak fansnya ya nih sekarang. Tetap humble ya Pak. Halo Sobat Kompas TV, balik lagi di Netizen on Netizen. Kali ini bareng aku, Aisyah Amalia Putri, yang bakalan nemenin sahabat Kompas TV semua menyambut hari Senin. Ada yang masih kerja di hari Minggu? Sama dong, aku juga masih kerja banget nih. Nah, hari ini kita bakal lihat video apa aja yang dalam sepekan belakangan yang ramai ditonton dan dikomentarin oleh netizen. Let's go! Video pertama yang ramai ditonton dan dikomentarin netizen datang dari presiden kita nih. Videonya berjudul Momen PM Jepang panggil Jokowi saat sesi foto bersama di KTT G7. Kayak gimana sih videonya? Yuk simak informasi berikut. Video ini memperlihatkan momen Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida memanggil presiden kita, Presiden Jokowi, untuk berdiri di sampingnya di tengah para pemimpin negara di KTT G7. Berita tersebut ramai dikomentari netizen, salah satunya dari akun Thanks God for Rock and Roll. Dunia sudah respect banget sama presiden kita nggak punya alasan untuk tidak respect sama beliau. Itu bagian dari respect terhadap diri sendiri. Nah, kalau aku nih respect banget sama netizen yang satu ini, tapi jangan cuma sama presiden ya guys, kita harus respect sama semua orang. Apalagi sekarang udah masuk musim politik. Netizen kedua nih ada Udin. Indonesia negara berkembang bukan anggota G7 tapi dikasih tempat yang terhormat. Sungguh suatu kebanggaan. Beralih ke netizen yang ketiga ada Zujuan. Dia bilang gini nih, saking bangganya aku putar berulang-ulang. Nah ini yang mantep banget. Ulang terus ya mas, biar views video Kompas TV makin banyak. Terus kan? Berita kedua nih guys, video yang ramai di komentar netizen ini berjudul Kronologi Kematian Anak PJ Gubernur Papua Pegunungan, Pengakuan Tersangka. Yuk kita lihat komentarnya. Jadi sebelum bertemu dengan korban pada tanggal 18, memang yang bersangkutan sudah membeli miras itu untuk disiapkan di pertemuan pertama mereka. Video menampilkan keterangan lengkap pihak kepolisian tentang kasus kematian putri dari PJ Gubernur Papua Pegunungan. Polisi menyebut korban meninggal usai bertemu dengan tersangka di sebuah rumah indekos. Video ini pun menampilkan sosok tersangka kasus kematian tersebut. Salah satu komentar dari netizen datang dari akun Ice Sutompol. Mbak Ice berkata, barang bukti ada, saksi tersangka ada. Harusnya tidak sulit untuk bapak-bapak polisi untuk mengungkap peristiwa ini. Segera tangkap dan hukum mati, tanpa ampun pak. Kayaknya caps lock semua ya guys komentarnya, sepertinya Mbak Ice ini emosi. Tapi apapun hukumannya, yang penting proses hukum harus berjalan dengan jujur, adil, dan transparan ya. Komentar kedua datang dari netizen lainnya dengan akun Aki Abbas. Selamat atas kinerja Polwitabes Semarang dan Polda Jateng yang telah berhasil menangkap tersangka. Pelajaran buat remaja perempuan untuk berhati-hati dalam pergaulan. Buaya-buaya darat mengintai kalian. Mohon maaf nih Pak Aki Abbas, memang betul perempuan harus hati-hati. Tapi jangan cuma salahin korban ya, lebih penting lagi mengingatkan si tersangkanya agar tidak kriminal. Komentar selanjutnya ditulis oleh akun Dahlia Susanti. Inilah penyebabnya aku tidak mengizinkan anakku perempuan untuk merantau. Lindungilah kami sekeluarga selalu ya Allah. Untuk para orang tua, sebenarnya nggak apa-apa banget ya untuk anaknya yang memilih untuk merantau, tapi mungkin dibekali juga dengan cara menjaga diri. Tapi tetap aja yang setelah itu tersangkanya. Beralih ke berita yang terakhir nih sahabat Kompas TV, video favorit netizen lainnya ini datang dari heboh konflik antara Pak RT di Pluit yang fenomenal dengan para pemilik ruko. Videonya berjudul Pemkot Jakut bakal bongkar ruko di Pluit yang serobot bahu jalan. Mereka bisa bangun, saya ulang bilang. Ya sekarang mereka waktunya untuk mengembalikan fungsi itu. Video menceritakan konflik yang melibatkan para pemilik ruko di Jalan Naga Pluit, Jakarta Utara, pemerintah Kota Jakarta Utara. Dan yang menjadi bintangnya nih, Pak RT setempat Riang Prasetya. Pak Riang terus memperjuangkan penggunaan lahan publik sebagaimana mestinya.
Yuk kita lihat gimana sih respon netizen. Yang pertama dari Irwan Ariwibowo. Semangat Pak Riang, orang berintegritas kayak Bapak sangat dibutuhkan di negeri ini. Semoga Pak Heru atau penerusnya melihat potensi Bapak. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin ya sahabat Kompas TV. Semoga bapak-bapak yang berkonflik ini tidak sampai saling gontok-gontokan ya. Komentar kedua dari Listia Vanizi. Buat Bapak RT, saya mengucapkan terima kasih meski saya bukan warga Bapak. Semoga RT yang lainnya bisa mencontoh sikap tanggung jawab akan tugas dan tegas kepada warga yang melanggar aturan. Wah kayaknya Pak Riang jadi banyak fansnya ya nih sekarang, tetap humble ya Pak. Netizen ketiga ada akun Rizafdian Nursanto, begini katanya. Semua penegak hukum di Indonesia memang harus galak dan tegas seperti Pak RT. Memang harus tunduk pada hukum, galakin aja Pak. Nah itulah sekiranya 3 berita yang cukup menyita perhatian netizen. Mulai dari ada yang fun-fun, terus kriminal, lalu juga ada konflik-konflik viral. Apapun itu, saya harap sahabat Kompas TV bisa selalu bijaksana dalam segala situasi. Saya Esa Malia Putri, pamit sampai jumpa di netizen netizen selanjutnya. Tetap pantengin terus ya konten-konten digital Kompas TV. Bye!